Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nur Hafifah, NIM 2041050010040. Saya dari kelas Perbankan Syariah 2. Saya akan menjelaskan tentang inflasi makro Islam. Inflasi pada umumnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu inflasi konvensional dan inflasi syariah. Inflasi konvensional adalah naiknya harga barang atau jasa secara terus-menerus dalam kurun waktu tertentu. Tapi, jika hanya ada 1-2 kenaikan barang, itu tidak dapat dinamakan dengan inflasi. Inflasi sendiri dapat dikatakan sebagai kejadian moneter. Menurut perspektif Islam, inflasi adalah terlalu banyaknya uang yang memburu barang yang terlalu sedikit. Inflasi biasanya menunjuk pada harga-harga konsumen, tapi juga bisa menunjuk pada harga-harga lain, seperti harga perdagangan besar, upah, harga aset, dan lain sebagainya. Tingkat harga yang melambung mencapai 100% atau lebih dalam setahun, atau hiperinflasi, menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap mata uang, hingga masyarakat cenderung untuk menyimpan aktiva mereka dalam bentuk lain, seperti real estate atau emas, yang biasanya bertahan nilainya di masa-masa inflasi. Penyebab inflasi dalam perspektif Islam ada dua, yaitu natural inflation dan human error inflation. Inflation disebabkan oleh sebab-sebab alamnya, di mana orang tidak mempunyai kendali atas terjadinya inflasi. Jadi, orang itu tidak tahu akan terjadinya inflasi. Ibnu Al-Marizi mengatakan bahwa inflasi ini adalah inflasi yang disebabkan oleh turunnya penawaran agregatif atau naiknya permintaan agregatif. Maka natural inflation dapat dibedakan berdasarkan penyebab terjadi menjadi dua golongan, yaitu sebagai berikut. Agregatif yaitu akibat uang yang masuk dari luar negeri terlalu banyak, di mana ekspor naik sedangkan impor turun, sehingga nilai ekspor bersih sangat besar, maka mengakibatkan naiknya permintaan agregat dan turunnya penawaran agregat. Yang salah satunya juga akibat dari turunnya tingkat produktif agregatif supply karena terjadinya paceklik, perang, ataupun embargo dan boikot. Hal ini terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, yaitu pada masa saat paceklik yang menyebabkan kelangkaan gandum, yaitu human error inflation. Human error inflation ini disebabkan oleh kesalahan-kesalahan manusia itu sendiri. Sebab human error inflation ini seperti korupsi dan administrasi yang buruk. Korupsi akan menaikkan tingkat harga karena produsen harus menaikkan harga jual pada produksinya untuk menutupi biaya-biaya yang telah mereka bayarkan. Birokrasi perjanjian yang berbelit-belit, di mana hanya untuk pengurusan suatu izin harus melalui beberapa instansi. Hal ini tentu akan menambah biaya produksi dari produsen dan berakibat pada kenaikan harga. Seperti yang dari awalnya pengertian inflasi itu, inflasi itu adalah kenaikan harga suatu barang secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Penyebab berikutnya yaitu pajak yang berlebihan. Efek yang ditimbulkan oleh pengenaan pajak yang berlebihan pada perekonomian akan memberikan pengaruh yang sama dengan pengaruh yang ditimbulkan oleh korupsi. Adalah pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan yang berlebih. Pencetakan uang yang terlalu berlebihan akan mengakibatkan terlalu banyak jumlah uang beredar di masyarakat. Seperti dalam pengertian inflasi dalam perspektif Islam tadi, inflasi adalah beredarnya uang berlebih di masyarakat namun tidak bisa membeli barang-barang tertentu. Hal ini berimplikasi pada penurunan nilai mata uang.
inflasi juga bisa terjadi karena masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuannya. Keterbatasan kekayaan yang dimiliki menyebabkan masyarakat menggunakan kartu kredit untuk melakukan belanja. Penggunaan kartu kredit untuk konsumsi merupakan upaya belanja dengan menggunakan kekayaan yang diharapkan akan diterima di masa datang. Hal ini menyebabkan bertambahnya uang beredar yang melebihi pendapatan yang mendorong terjadinya inflasi di masyarakat. Jenis-jenis inflasi. Inflasi ada 3, yaitu yang pertama yaitu berdasarkan sebab timbulnya inflasi. Berdasarkan sebab timbulnya inflasi dapat dibagi menjadi 4. Ekspansi kebijakan disebabkan oleh kebijakan ekspansi moneter yang juga bisa merefleksikan defisit anggaran yang berlebihan dan cara membiayainya. Inflasi dorongan biaya disebabkan oleh kenaikan biaya-biaya yang bisa terjadi walaupun pada saat tingkat pengangguran tinggi dan tingkat penggunaan kapasitas produk rendah. Yang ketiga, inflasi dengan dorongan permintaan disebabkan oleh permintaan agregat yang berlebih yang mendorong kenaikan tingkat harga umum. Yang keempat yaitu inflasi kelanjutan, cenderung untuk berlanjut pada tingkat yang sama sampai kejadian ekonomi yang menyebabkan perubahan. Yang kedua yaitu berdasarkan sumber atau penyebabnya. Kenaikan harga yang berlaku dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama inflasi tarikan permintaan. Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang pesat. Yang kedua yaitu inflasi desakan biaya. Inflasi ini terjadi pada saat perekonomian berkembang dengan pesat ketika tingkat pengangguran sangat rendah. Yang ketiga yaitu inflasi diimpor. Inflasi ini terjadi apabila barang-barang yang diimpor mengalami kenaikan harga, mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan pengeluaran dan perusahaan-perusahaan. Yaitu berdasarkan tingkat keparahannya. Yang pertama, inflasi ringan, yaitu kurang dari 10% per tahun. Inflasi sedang antara 10% sampai 30% per tahun. Inflasi berat antara 30% sampai 100% per tahun. Hiperinflasi yaitu lebih dari 100% per tahun. Pengaruh inflasi dalam perspektif Islam. Menurut para ekonom Islam, inflasi sangat berakibat buruk bagi perekonomian karena yang pertama dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan, fungsi dari pembayaran di muka, dan fungsi dari unit perhitungan. Orang harus melepaskan diri dari uang dan aset keuangan akibat dan beban inflasi tersebut. Yang kedua, melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat. Masyarakat cenderung yang seperti yang dikatakan di awal, masyarakat akan menyimpan dalam bentuk lain yaitu seperti emas dan cenderung tidak menabung. Yang ketiga, meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja terutama non-primer dan barang-barang mewah. Yang keempat, mengarahkan investasi pada hak-hak yang non-produktif dan menumpukan kekayaan seperti menumpuk bangunan, logam mulia, mata uang asing, dan mengorbankan investasi ke arah produktif karena pertanian, industrial, perdagangan, transportasi, dan lain sebagainya. Kebijakan dalam mengatasi inflasi. Inflasi bukan hanya terjadi pada saat ini saja, bahkan pada zaman Rasulullah SAW, beliau pun pernah mengalami inflasi yang sangat meresahkan, yang disampaikan dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Asy-Syaun yang artinya, orang-orang berkata, "Wahai Rasulullah, harga mulai mahal, patoklah harga untuk kami." Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah lah yang mematok harga, yang menyempitkan
dan yang melapangkan rezeki, dan aku sungguh berharap untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak seorang pun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan suatu kezaliman pun dalam darah dan harta. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Asy-Syakan. Penanggulangan inflasi digunakan dua instrumen kebijakan, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, baik dalam inflasi konvensional maupun inflasi syariah. Namun dalam kebijakan Islam ini perbedaannya antara inflasi konvensional dan Islam ini, dalam Islam yaitu dihilangkannya elemen bunga atau ekspansi moneter melalui pencetakan uang baru atau defisit anggaran. Ini dilakukan karena tidak sesuai dengan konsep ekonomi Islam. Sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 39 yang berbunyi sebagai berikut. Wa ma ataitum mir ribal liyarbuwa fi amwalin nasi fala yarbuwa indallah wa ma ataitum mir zakatu turiduna wajhahu fa ulaika humul mud'ifun, yang artinya, dan sesuatu riba yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah, dan apa yang kamu berikan merupakan berupa zat yang kamu maksud untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Kebijakan mengatasi inflasi dalam konsep Islam dapat dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan dalam menerima dan mengeluarkan anggaran yang membuat anggaran itu seimbang, defisit dan surplus. Kebijakan fiskal telah sejak lama dikenal dalam teori ekonomi Islam, yaitu sejak zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, yang kemudian dikembangkan oleh para ulama sehingga saat ini. Jika melihat praktek kebijakan fiskal yang pernah diterapkan oleh Rasulullah dan pada zaman Khulafaur Rasyidin, maka kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam dapat dibagi menjadi tiga, yaitu kebijakan pemasukan dari kaum muslimin, yaitu dari zakat, ush, wakaf, anwal wada, yaitu kebijakan pemasukan dari kaum non-muslim seperti jizyah, tribun kapitis atau pajak kekayaan, kharaj, tribut soil atau pajak upeti atas tanah, dan ursh, yaitu kebijakan pengeluaran. Pengeluaran pendapatan negara didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Di antara golongan yang berhak menerima pendapatan antara lain adalah fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, dan mu'alaf yang dibujuk hatinya, memerdekakan budak, orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Kebijakan fiskal dalam perspektif Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pendapatan, ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan Islam, yaitu Islam menetapkan pada tempat yang tinggi akan terwujudnya persamaan dan demokrasi. Kebijakan moneter Islam. Moneter Islam menurut ahli Syakti adalah sebagai segala aktivitas yang berkaitan dengan uang atau set liquid lainnya yang dilakukan dalam rangka menopang aktivitas real, baik aktivitas di sisi demand maupun supply. Dalam konsep ekonomi Islam, uang adalah milik masyarakat. Barang siapa yang menimbun uang dan dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang yang beredar
yang akan mengakibatkan tidak berjalannya perekonomian. Tujuan kebijakan moneter dalam Islam adalah untuk menjaga dan melihat stabilitas uang, sehingga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat tercapai. Stabilitas dalam nilai uang tidak terlepas dari tujuan dan ketulusan dan keterbukaan dalam berhubungan dengan manusia. Dalam perekonomian Islam, sektor perbankan tidak menerapkan instrumen suku bunga. Sistem keuangan Islam menerapkan sistem keuntungan dan kerugian, profit dan loss sharing, bukan kepada tingkat bunga yang telah menetapkan tingkat keuntungan di muka. Besar kecilnya keuntungan yang diperoleh nasabah perbankan Islam ditentukan oleh besar kecilnya pembagian keuntungan yang diperoleh bank dari kegiatan investasi dan pembagian yang dilakukan oleh sektor real. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan tentang inflasi makroekonomi Islam. Apabila ada kesalahan kata dan kata-kata yang tidak berkenan di hati Anda, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.